Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2476 ketika satu pihak dalam masalah, semua pihak mendukung. Ye Chen muncul kembali, sudah di langit di atas gerbang Tianxuan. Dewi Kunlun, Dewa Pedang Surga, Kaisar Chu, Kaisar Zun dan Dewa Jenderal, dan banyak kaisar semu lainnya sudah ada di sana, pria berbaju zirah dan wanita berpakaian perang, masing-masing memegang pedang peri yang berdentang, memandang ke arah di sisi berkabut. Ye Chen bisa merasakannya, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa merasakannya. Ledakan sebelumnya dipenuhi dengan sifat dingin dan iblis, dan nafas itu adalah iblis. Tidak hanya mereka, Biksu Dacu juga pindah. Orang-orang di negeri ini semuanya telah melakukan pertempuran berdarah dengan iblis, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mencium baunya, terbang keluar dari pegunungan dalam kelompok, membentuk palankes sendiri, siap bertarung setiap saat. Itu harus menjadi arah benua Nether. Ye Chen merenung. Tidak ada yang terkejut dengan kata-kata ini. Semua orang yang hadir tahu bagaimana benua Nether ada. Itu adalah sepetak surga, yang memperkuat hukum abadi kaisar dari Kaisar Nether, dan mengisi celah di alam semesta. Dalam kekacauan prasejarah, Nether adalah korban tewas dan luka terberat. Lebih dari 80% kekuatan tempur dunia manusia telah berpartisipasi dalam pertempuran di sana. Tidak mengherankan. Secara alami, selain itu, faktor terpenting adalah Kaisar Jie. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang yang selamat dari malapetaka Kaisar, dan setiap malapetaka Kaisar memiliki aura jalan Kaisar. Aura semacam itu tidak dapat disembunyikan, dan kemungkinan besar akan ditangkap oleh iblis surgawi. Banyak alasan yang menyebabkan kedatangan iblis, bukan karena kebetulan, tetapi karena kebutuhan. Saat berbicara, dentuman terdengar lagi, mengguncang dunia. Dalam kegelapan, tampaknya ada kekuatan jahat yang dihidupkan kembali, yang mencoba menelan cahaya di dunia, dan ingin menjebak semua makhluk hidup dalam kegelapan dan menjadi boneka abadi mereka. Itu adalah nafas dari Heavenly Demon, atau lebih tepatnya, nafas dari Pilar Optimus. Pilar Optimus terhubung ke alam iblis surgawi, dan asal bawaannya mengusir dunia manusia, belum lagi manusia, bahkan monster dan makhluk roh di pegunungan dan hutan cukup muak dengan nafas semacam itu. Seluruh tentara membantu. Kata-kata Dong Huang Taixin dingin dan agung, dan dia adalah orang pertama yang keluar dari gerbang Tianxuan. Tanpa urutan tertentu, semua kuasa kaisar dari Great Chu menembus langsung ke langit yang luas seperti cahaya langit, masing-masing dengan kekuatan luar biasa, menyapu aura pembunuh, dan langsung menuju ke benua Nether. Berjalan. Kui Yujiang mendesis, mengangkat bendera pertempuran Great Chu, mengikuti dari belakang, dengan aura yang kuat. Perang. Raja-raja Chu Agung berdiri bahu-membahu, momentum mereka tidak lemah, dan ada juga keturunan kaisar. Setelah itu, ada kepala dari 3 sekte, master dari 9 aula, master dari 81 sekte. Dapat dikatakan bahwa, kecuali manusia dan biksu yang tidak dapat pergi ke surga, semua yang lain telah meninggalkan sekte surga bersama tentara. Setelah beberapa dekade, darah semua makhluk hidup akhirnya mendidih lagi, dan hutang darah dengan iblis, dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan ini, telah lama terukir di dalam jiwa. Aku bukan lagi biksu kecil seperti dulu. Lolongan Xie Yun menggetarkan bumi. Tidak apa-apa berpura-pura. Aku sangat pendendam. Si Tunan tertawa keras, mengenakan baju besi dan memegang pedang pembunuh. Semua keturunan kaisar semu penuh dengan semangat juang dan kekuatan yang menakjubkan. Memang, mereka bukan lagi biksu kecil di masa lalu. Mereka juga akan menjadi kekuatan utama surga, dan mereka tidak akan takut dengan pertempuran berdarah dengan setan. Dibandingkan dengan barang-barang ini, Chu Xuan dan yang lainnya jauh lebih pendiam, masing-masing mengenakan pakaian perang, seperti seorang jenderal wanita, yang mengatakan bahwa wanita tidak sebaik pria, dan istri dari tubuh suci, wanita tidak menyerah. Untuk laki-laki, sekali lagi, mereka mengikuti jejak Ye Chen, bukan hanya punggungnya. Cepat bangunkan para leluhur. Dari luar langit, kata-kata Ye Chen terdengar kembali. Kata-kata ini, saya berkata kepada Zixuan, melalui awan berkabut,
saya dapat melihat Kaisar Huang yang sedang tidur, berbaring dengan tenang di ranjang batu, tidur dengan sangat damai, seperti patung pahatan batu. Ye Chen tidak perlu mengatakannya, Zixuan sudah menelepon. Setan surgawi menyerbu, dan surga membutuhkannya, tubuh suci Dacheng, untuk duduk untuk membalikkan keadaan. Namun, Di Huang sama sekali tidak menanggapi panggilannya. Dong Huang Taixin dan kuasa kaisar lainnya, ketika mereka akan meninggalkan gerbang Tianmen, mereka semua menoleh ke belakang dan melihat bahwa Di Huang sedang tidur, dan tidak bisa menahan nafas. Disebut apa ini? Kaisar lebih kuat, tetapi dia ada di tidur nyenyak, dan telah tertidur untuk waktu yang lama. Sekarang iblis surgawi telah menyerang, tetapi mereka masih belum bisa bangun, itu membuat orang merasa cemas. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, bahkan dia tidak tahan melihatnya, dia benar-benar ingin menamparkan Di Huang di dua dunia. Sial, biarkan kamu kembali ke surga, itu untuk melindungi dunia manusia, bukan untuk membiarkan kamu pergi tidur ya, kamu begitu agung sehingga kamu telah menjadi tubuh suci, tetapi kamu dikomplot. Bagaimana dengan wajahmu? Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar Great Chu, langit berbintang berdengung, satu demi satu gerbang domain tingkat kaisar disangga satu demi satu, dan para biksu dari Great Chu mengalir seperti air pasang, terhubung ke benua neter, dan membutuhkan seluruh tentara untuk membantu dalam pertempuran. Tepat pada waktunya, dari arah benua Xuan Huang, ada juga teriakan nyaring. Itu adalah Kuiniu Huang, yang begitu bullish, dan membawa kapak perang kaisar sendiri, membubung ke langit. Dia, sial. Kaisar Kerasuci berteriak, Jin Chu yang bermata api bersinar terang, dan aura yang mendominasi keluar dengan suara melolong. Aura klan pertempuran lebih mendominasi daripada Kaisar Kuiniu. Kamu masih berani datang. Yang lainnya dengan temperamen buruk adalah Kaisar Macan Putih, yang meninggalkan Gunung Peri dengan senjata kekaisarannya sendiri. Tidak hanya mereka, semua kekuatan besar telah bergerak bersama, ras kuno, keluarga kerajaan wilayah selatan, Kunlun Su, dinasti Naga Xia besar, surga Daluo, 9 tanah terbuang, klan Jiuli Suci, tanah suci Yaochi, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Menghadap ke langit luas, ada gerakan di kehancuran timur, wilayah selatan, gurun barat, Beiyue, dan Zhongzhou. Mereka juga merupakan gerbang domain, yang semuanya milik tingkat Kaisar Dao, dan mereka menarik para biksu dari semua lapisan masyarakat untuk datang membantu dalam pertempuran. Untuk acara yang begitu megah, para kaisar dan putra surga, yang mundur, bepergian, atau berlatih, telah mendengar bahwa ada setan berkumpul dari segala arah. Di Huang masih tidur. Tianzu membelai janggutnya di area terlarang Tianzu. Aku belum melihat nafasnya saat ini, dia mungkin masih tertidur, kata Raja Wang Chuan dengan lidahnya. Ini seharusnya menjadi rantai legendaris. Yang hilang, Raja Surgawi Belanda berkata dengan penuh arti. Jangan khawatir, dia akan bangun. Kata-kata keluar dari api penyucian dan kota terlarang, dan Raja Surgawi tidak mau kesepian, dan ingin membunuh untuk membantu dalam pertempuran, tetapi mereka semua memiliki misi. Invasi setan. Raungan ini ditransmisikan dari kedalaman langit berbintang, syarat dengan kekuatan roh primordial, dan ditransmisikan tanpa batas ke langit berbintang. Invasi setan. Tetapi setiap orang yang mendengarnya, semua mengubah wajah mereka, terutama para biksu yang telah berperang melawan iblis, tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Selama waktu itu, seluruh 10.000 wilayah dan semua langit menjadi redup, dan tidak ada cahaya sama sekali bencana yang hampir memusnahkan dunia. Perang. Banyak orang keluar dari bintang kuno, atau menginjak pedang terbang, atau menunggangi awan dan kabut, atau mengendarai kereta, berkumpul dari segala arah, membentuk satu demi satu, darah pertempuran mendidih seperti api. Perang. Suara melolong memenuhi langit, dan semua biksu di langit berbintang memegang senjata dan langsung menuju ke sumber suara. Perang. Terlalu banyak orang meninggalkan kampung halamannya, mempelai pria mengangkat pedang pembunuh, dan mempelai wanita melepas gaun pengantinnya. Tidak peduli generasi tua atau generasi junior, tidak peduli retret atau praktisi, siapapun yang bisa pergi ke surga akan menempatkan pada baju perang kuno air mata menggenang di matanya, yang memadat menjadi tenda sedingin es. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak kerabat yang dibantai oleh iblis, ini adalah hutang darah yang sangat besar. Kohesi rakyat jelata masih ada setelah puluhan tahun, tidak perlu genderang surga, dan hanya satu kalimat invasi iblis adalah perintah tertinggi. Pertahankan setiap jengkal wilayah. Invasi setan. Semua daerah juga gelisah,
Semua suku prasejarah telah mengubah wajah mereka, meskipun mereka belum benar-benar berperang melawan iblis, mereka masih cukup peka terhadap nafas iblis, dan dengan raungan dari langit, sulit dibayangkan. Mereka harus bersyukur bahwa iblis surgawi tidak turun ke wilayah tersebut. Karena mereka telah turun ke surga, mereka tidak perlu membantu mereka. Bukannya kami tidak pergi, itu karena kami tidak bisa pergi, lagi pula, tidak semua orang bisa bepergian melalui domain. Ini adalah ide Hong Huang, dan alasan ini cukup sadar diri. Ledakan, gemuruh, langit berbintang bergetar, dan alam semesta bergetar. Memandang jauh, ada 4 lautan, yang dikumpulkan oleh para beku di langit, bergolak dan berjatuhan, dan seperti 4 karpet hitam. Setiap sisi dibuka oleh senjata kaisar yang ekstrim, prestise kaisar menghancurkan dunia, hukum kaisar terjalin, disertai dengan suara jalan, bergema di seluruh medan bintang, itu semacam panggilan. Ada pepatah lama yang menjelaskan gambaran seperti ini dengan sangat baik, ketika satu pihak bermasalah, semua pihak mendukungnya. Setelah puluhan tahun pulih, dunia emas ini tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Kebangkitan generasi selanjutnya merupakan kekuatan baru yang dapat mendukung penampakan langit. Ledakan, gemuruh. Suara dentuman benua neter mengguncang langit, ditutupi oleh awan dan kabut hitam pekat, iblis mengamuk, dan ada lingkaran sihir yang melampaui cara kaisar, yang menekan alam semesta neter dan menutupi peluang neter. Itu adalah formasi kaisar surgawi, metode yang digunakan oleh iblis surgawi. Sangat disayangkan kali ini iblis meremehkan surga, dan juga meremehkan neter. Meskipun ada formasi kaisar langit, tetapi nafasnya bocor dan ditangkap oleh dunia luar, surga bergegas membantu neter. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Pilar Optimus masih sama besar, berdiri tegak, hitam pekat dan setan, terukir dengan pola sihir kuno, tersembunyi di kedalaman iblis yang menggelinding. Setiap getaran memiliki suara magis, siapapun yang mendengarnya, yang kuat akan kesurupan, dan yang lemah dimusnahkan di tempat. Anda dapat melihat iblis langit seperti air pasang seperti laut, menyembur keluar dari dalam, memegang pedang dingin di tangan, mengenakan baju besi hitam pekat, dengan sepasang mata tirani, dan wajah mengerikan seperti hantu. Menghadap dunia bawah, ada awan tebal, kilat dan guntur, dan gunung-gunung besar dan sungai-sungai di masa lalu penuh dengan bekas luka. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan istana-istana diledakkan satu demi satu. Di bawah kuku besi iblis, mereka diinjak-injak menjadi reruntuhan. Tidak ada yang tersisa. Mereka masih 9 raja iblis besar, bersandar di 9 singgasana, memberi perintah dengan santai, menikmati pertempuran dengan nyaman, dengan sudut mulut sedikit terangkat, menggoda dan main-main, seperti penguasa dunia, menghadap ke perubahan kehidupan, di mata mereka, satu. Gambar-gambar berdarah itu cukup indah. Membunuh. Ada tentara iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, berdiri di seluruh langit dan menutupi bumi, mereka seperti iblis dari 9 neters, membanjiri setiap jengkal dunia, menelan potongan makhluk hidup, bermandikan darah, tertawa lebih ganas, bau darah membuat orang-orang setan ini sangat bersemangat. Perang. Para biksu neter mendesis, membentuk pasukan dalam kekacauan, menjaga setiap gunung spiritual dan setiap kota kuno, benar-benar mengambil daging dan darah untuk mempertahankan wilayah di belakang mereka. Namun, perlawanan mereka sia-sia. Ada terlalu banyak iblis surgawi, dan kekuatan tempur mereka benar-benar menekan neter. Meskipun mereka mati-matian melawan, mereka dikalahkan sepanjang jalan, dan sulit untuk mengalahkan serangan iblis surgawi. N. Episode 2477 Malaikat Maut. Ledakan. Diiringi dentuman, patung batu Kaisar Yuming runtuh dan dihancurkan oleh kuku besi iblis langit kemuliaan Kaisar juga runtuh bersama patung batu, ternoda darah malu. Besar. Mata warga benua neter lembab, dan ada suara gemuruh yang berasal dari jiwa. Itu bukan hanya patung batu, tapi juga simbol, kepercayaan hantu yang runtuh di pasukan iblis, seperti pisau baja, menusuk dada semua makhluk hidup. Ah! Tetua yang tak terhitung jumlahnya menetap, mengorbankan umur mereka dengan darah mereka, menyerbu pasukan iblis langit, meledakkan tubuh dan roh primordial mereka, dan menyeret iblis surgawi bersama ke dunia bawah. Engah, engah, engah. Begitu seseorang meledakkan dirinya, itu menjadi reaksi berantai. Para tetua yang akan mati di Souyuan mendorong yang lebih muda, bergegas ke gerbang neraka, dan dalam sublimasi yang dekat, mengabdikan seluruh jasa hidup mereka, dan mekar menjadi bunga merah cerah di pasukan gelap bunga darah setan.
Darah, mewarnai dunia merah, berdarah, tulang asli membentuk gunung, dan darah mengalir ke sungai. Darah yang luar biasa. 9 Jenderal Iblis Surgawi tersenyum, dan menyapu iblis-iblis mengerikan secepat kilat. Mereka yang lemah dalam kultivasi langsung dihancurkan menjadi abu terbang dan darah mereka ditelan. Kembali. Dengan dentang nyaring, Kaisar Nether memasuki Tian Xiao, memblokir 9 Jenderal Iblis Surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan itu sengit, Yang Feng memiliki 1 lawan 9, tetapi dia tidak ketinggalan. Baju perang kuno yang dia kenakan ternoda oleh darah iblis surgawi, dan tulang dari 9 iblis itu hancur berkeping-keping. Warisan jalan Kaisar tidak mempermalukan pamor sang ayah. Bekerja sama untuk membunuh. Dengan dengusan dingin, ratusan jenderal iblis menyerang dengan pedang es, bersinar dengan cahaya sihir hitam pekat, hanya untuk membunuhnya. Perang. Yang Feng mengguncang langit dengan minuman, membuka lusinan metode terlarang, terlepas dari biayanya, setiap pori di tubuhnya dipenuhi dengan sumber darah, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api, dia seperti matahari, terpantul dalam kegelapan berdarah ada cahaya terang. Membunuh. Ratusan setan akan mengepung, semua wajah ganas, setan berguling, menelan langit dan menghancurkan bumi. Yang Feng tidak takut, dan dia kewalahan oleh langit. Dia bertarung sendirian melawan ratusan kaisar iblis surgawi, dan dia tidak ketinggalan patung batu ayah yang retak. Ini adalah perang, waktu tanpa rasa sakit. Pewaris kaisar cukup bertanggung jawab. Dia seperti dewa perang, memblokir celah besar sendirian, membunuh iblis dan mengalahkan tentara, hanya untuk menutupi mundurnya orang-orang, karena dia menginjak celah besar, dia tidak punya rencana untuk kembali, dan akan menggunakan daging dan darahnya untuk membela ayah kekaisaran yang pernah melindunginya, gunung dan sungai. Namun, kekuatan satu orang terlalu kecil, dan sulit bagi kaisar untuk menghentikan serangan iblis. Ledakan. Gerbang langit yang luas runtuh, Kaisar Nether berdarah, dan baju besi yang dia kenakan meledak. Mati. Setan surgawi akan membunuhnya, dan dia datang dengan tombak. Gulungan. Lusinan Kaisar Semu Hantu tiba dan mengalahkan Jenderal Iblis Surgawi. Perang. Adegan berikutnya bahkan menyentuh wajah Kaisar Duming para penatua yang tak terhitung jumlahnya mendorong Kaisar Yuming di belakangnya berkali-kali. Dan mereka, tanpa ragu-ragu, bergegas menuju lautan Iblis Surgawi, seperti ngengat ke nyala api, tidak ada yang ragu-ragu, dan meledakkan diri di tempat. Kaisar pernah melindungi mereka, membuat tembok besar berdarah. Yang Feng menangis dan bahkan tidak bisa diam. Mungkin, hanya karena dia adalah putra kaisar, dan karena dia menanggung warisan dari jalan kaisar, banyak orang rela menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping untuknya, untuk membalas perlindungan Kaisar Agung saat itu. Berjalan. Seorang bijak tua, menyeretnya, mundur dengan gila-gilaan. Orang bijak tua tidak takut mati, yang dia pikul adalah misi melindungi kaisar, dan dia akan menjadi yang terakhir berdiri di depan kaisar. Pada saat ini, akan ada kepercayaan yang melampaui caranya sendiri, dia hadir di hadapan kaisar. Semut. Raja Iblis tersenyum, seolah-olah dia bisa melihat Kaisar Yang Feng dari jarak yang tak terhitung jumlahnya. Darahnya sangat luar biasa sehingga Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. Dia akan pergi ke sana secara pribadi ketika Kaisar datang. Tangkap dan telan darahnya. Benar-benar membosankan. Setan lainnya mencibir. Di tengah suara gemuruh, orang-orang di Netherworld telah mundur ke celah yang megah, 8 juta mil dari timur ke barat. Yuming Xiongguan di sini adalah replika tembok kota Southern Chu. Dalam beberapa dekade terakhir, pola susunan Dao Kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah terukir, dan penuh dengan susunan pembunuhan. Iblis surgawi mengejarnya, menyebar jauh dari Nether Xiongguan. Itu benar-benar tanah hitam, ditutupi dengan bumi. Bendera pertempuran iblis surgawi bergema dengan keras. Sengit, semua orang menjilat lidah merah mereka. Pada titik ini, pilar Optimus masih berdengung, dan setan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Saat bumi penuh, mereka akan melompat keluar dari kehampaan, dan saat kehampaan penuh, mereka akan memasuki langit. Membunuh. 9 Demon Lord dengan malas mengangkat tangan mereka, menunjuk ke Nether Pass. Di bawah komando, pasukan Heavenly Demon bergerak serempak, menyerang celah Xiongguan seperti air pasang, menyapu cahaya dingin kesunyian. Membunuh. Tentara Nether, yang telah menstabilkan posisinya, tidak pernah membiarkan angin jatuh jutaan formasi pembunuhan terbuka, menyapu ratusan juta dewa. Engah, engah, engah.
Konfrontasi antara kedua belah pihak begitu mengejutkan sehingga apakah itu iblis surgawi atau kultivator neter, mereka semua musnah berkeping-keping. Tembok kota berlumuran darah, dan nyawa manusia seperti tidak berharga. Itu sangat tragis. Tunggu, bala bantuan dari surga akan datang. Zundi tua mendesis, dan dia hanya bisa menunggu bala bantuan. Meskipun benua neter juga merupakan warisan kaisar, meski juga dijaga oleh senjata kaisar, dibandingkan dengan Great Chu, tertinggal lebih dari 1 poin. Saat itu, bukan kebetulan Dacu mampu mengusir invasi iblis surgawi. Sekte All Surga memiliki reinkarnasi surga, dan ada juga tubuh suci kuno yang sunyi, tetapi dia tidak memilikinya di benua neter. Selain hiruk-pikuk bencana, invasi iblis surgawi, dan kekacauan di alam liar dalam beberapa tahun terakhir, neter telah menderita banyak korban ya, mereka tidak bisa. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri dan menunggu bantuan. Langit hari ini tidak berbeda dengan masa lalu. Ada tubuh suci Dacheng duduk di kota. Meskipun dia tertidur, dia akan bangun ketika langit dalam bahaya. Yang Feng tetap diam, dia telah membentuk kembali tubuh dewa, berdiri di atas tembok kota seperti sebuah monumen, tanpa kecelakaan, benua neter akan ditelan. Namun, era yang penuh perubahan di Jalan Kaisar juga memantulkan cahaya harapan, dan langit tidak kosong. Ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, celah di dua tempat Xiongguan meledak, dan setan-setan gelap menyerbu masuk dengan panik. Perang. Kultivator neter melangkah maju dan memblokir celah setiap kali iblis surgawi mengambil langkah maju, dia harus membayar harga yang sangat mahal, dan memaksa iblis surgawi keluar lagi. Limbah. Raja Iblis mendengus dingin, merasa sedikit tidak sabar. Darah segar yang luar biasa menyenangkan untuk dilihat. Dibandingkan dengan Raja Iblis ini, Raja Iblis lainnya cukup santai, dan minat terbesar adalah menyaksikan kultivator neter berjuang. Saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis lainnya. Setelah saling memandang, mereka semua memandang Chang Miao. Sekilas, tubuh iblis dari 9 orang itu bergetar bersama, dan mereka bisa melihat tirai gelap menembus kabut, tapi itu bukan tirai gelap, tapi sosok manusia mungkin ada terlalu banyak orang, dan tidak ada celah. Pada pandangan pertama, saya pikir itu adalah tirai gelap 10 senjata kaisar yang sangat daud tersebar di langit, masing-masing seperti matahari yang cerah. Benar, bala bantuan dari surga telah tiba, dan mereka semua telah menghidupkan kembali prestise kaisar, dan bersiap untuk membombardir formasi Zexian Tiandi. Tidak mungkin. Raja Iblis tiba-tiba bangkit, ekspresinya berubah jelek. Jelas, formasi kaisar surgawi yang mengosongkan abadi gagal menutupi semua peluang, dan tercium oleh semut di surga, kata seorang jenderal iblis dengan dingin. Pegang formasi. Setan pertama berteriak dengan keras. Tunggu, bukankah kamu harus bertahan? Sekarang, Kaisar besar belum datang, dan dengan kekuatan mereka, menghadap ke seluruh langit, kemungkinan besar pilar Optimus akan dihancurkan, yang akan menjadi pukulan telak bagi pasukan iblis. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Segera, saya melihat jutaan pilar cahaya ajaib melonjak ke langit, memberkati formasi Kaisar Surgawi yang mengosongkan keabadian. Episode 2478 Pasukan Ekspedisi Surga. Bersenandung, bersenandung. Bersenandung. Cahaya ajaib benua neter berdengung, dan langit berbintang di luar neter juga dipenuhi dengan suara mendengung. Itu adalah artefak kaisar dari Dao Ekstrim, lusinan artefak kaisar dari Dao Ekstrim, di bawah infus mana yang bergulir, menghidupkan kembali kekuatan ilahi yang merusak, menumbangkan alam semesta, membalikkan yin dan yang, benar-benar seperti lusinan putaran matahari, itu kecemerlangan Dao Kaisar jatuh, bersinar itu adalah hari yang gelap. Bala bantuan telah tiba. Mendengar suara kaisar, kultivator Yuming sangat bersemangat. Dia juga bisa melihat orang-orang kuat di langit melalui awan berkabut. Langit hari ini, setelah melalui pemulihan, bisa dikatakan kuat dan kuat Kaisar Huang, tetapi pembangkit tenaga listrik dari negara bagian puncak telah tiba. Mereka tidak berjuang sendirian. Pukul, pukul aku. Di langit berbintang, kaisar dari semua klan mendesis dan memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, lusinan artefak kekaisaran menyapu cahaya peri, dan berkumpul bersama, membawa kekuatan untuk menghancurkan orang mati, menembus langit berbintang, dan meledakkan susunan kaisar surgawi. Ledakan. Arai kaisar surgawi berdengung, tetapi hanya percikan api yang terpicu, tanpa gerakan sedikit pun.
Formasi ini bahkan lebih buruk daripada formasi Kaisar Langit yang menutupi Chu Yang Agung saat itu. Fu Ya merenung. Meskipun kuat, ada kekurangannya. Tian Lao berkata, jika bukan karena cacat itu, nafas iblis surgawi tidak akan terungkap, dan surga tidak akan dapat mengetahui bahwa iblis surgawi datang ke dunia bawah. Pukul beberapa kali lagi, dan kamu akan selalu bisa meledak. Sidian Yan Luo mengelus janggutnya. Lingkaran sihir pada tingkat Kaisar Surgawi dihancurkan oleh senjata Kaisar. Sekelompok semut. 9 Raja Iblis mencibir. Kaisar akan datang, bahkan jika ada senjata Kaisar yang ekstrim, itu akan sulit untuk menghentikan Kaisar dari kehancuran. Pukul aku. Kaisar dari semua klan mendengus dingin, dan seluruh klan mendesak senjata Kaisar untuk menghidupkan kembali kekuatan Kaisar. Jangan buang waktu lagi. Jangan buang waktu lagi. Kata-kata ini diucapkan serempak oleh 2 orang, yang satu adalah Ye Chen dan yang lainnya adalah Jiang Taixu. Keduanya sudah bergerak, satu menaiki Eastern Misty, dan yang lainnya melangkah ke Western Void. Aku lupa tentangmu. Kaisar Kui Niu terbang ke malam dengan kapak perang kekaisaran di tangannya, dan mendarat di samping Ye Chen, dengan telapak tangannya di bahu Ye Chen. Cucu laki-lakiku juga ada di sini. Kaisar Kerasuci menggertak dan mendarat dengan tongkat besi, senjata Kaisar. Selain mereka, ada juga Kaisar dan Jenderal, tanpa kecuali, mereka semua membawa tentara Kaisar yang ekstrim, mengepung Ye Chen, masing-masing dengan bahunya sendiri, dan Ye Chen berada di tengah. Di sisi lain, Jiang Taixu juga seperti Ye Chen. Ada juga orang yang berkumpul di sampingnya. Setelah itu, Kaisar Changlong, Kaisar Klan Kuno, Kaisar Klan Roh, Kaisar Klan Barbar, Kaisar Klan Penyihir, dan 5 keluarga kerajaan besar di wilayah selatan semuanya jatuh tanpa alasan tertentu. Memesan. Tujuan Jiang Taixu dan Ye Chen jelas. Mereka ingin menggunakan jalan surga untuk menyelinap ke benua Nether, dan kemudian menerobos formasi Kaisar Langit dari kain kafan abadi. Bala bantuan dapat dilarikan. Perlu disebutkan bahwa keduanya berada di bawah tekanan besar. Bukan apa-apa untuk memindahkan puluhan Zundi ke dalam lubang hitam. Yang berat adalah senjata Kaisar, yang menghabiskan kekuatan murid. Kekuatan, sejauh ini masih harus dipulihkan. Karena itu, lebih dari 80% pembangkit tenaga listrik dan senjata kekaisaran dikumpulkan di sisi Jiang Taixu, dan mereka hampir tidak dapat dibawa ke dalam lubang hitam, dan mereka hampir tidak dapat dibawa keluar dari lubang hitam. Begitu mereka masuk dan keluar, kekuatan pupil akan hilang. Roda peri surga, buka. Reinkarnasi, buka. Ye Chen dan Jiang Taixu berteriak keras, dan mereka bergerak bersama di jalan surga, dan mereka melarikan diri ke dalam lubang hitam bersama dengan para kaisar dan banyak senjata kaisar yang ekstrim. Dalam 3 saat, keduanya masing-masing memilih posisi mereka, lalu kabur dalam sekejap. Dan ketika dia muncul kembali, mereka berdua, orang-orang kuat dari surga, dan lusinan artefak kekaisaran sudah berada di benua Nether. Untuk alasan ini, apakah itu Jiang Taixu atau Ye Chen, pupilnya sangat redup, dan mereka benar-benar kehabisan murid, sekuat Jiang Taixu, Kaisar Semu Puncak, dan sulit untuk bertahan. Kamu. Ekspresi 9 Raja Iblis tiba-tiba berubah, dan mereka tidak tahu mengapa orang-orang ini masuk. Setelah melihat Ye Chen dan Jiang Taixu, mata susu sangat mengerti, sepasang mata dari 6 jalur reinkarnasi, sepasang mata dari 6 jalur keabadian, orang-orang di surga benar-benar luar biasa. Hancurkan posisinya dengan cepat, teriak Zhan Wang. Tak perlu dikatakan, Kaisar Semu Puncak dengan senjata Kaisar bergegas ke segala arah, menyatu dengan tentara Kaisar, kuat, dan sepotong iblis surgawi dihancurkan menjadi abu terbang, menyerang formasi Kaisar Surgawi. Hentikan. 9 Raja Iblis melolong marah. Blokir. Tuan Suci mencibir, melangkah melintasi alam semesta dalam satu langkah, dan kiri dan kanan dengan Kaisar, seperti Dewa Perang, seperti Raja Abadi, dan langsung menyerang Raja Iblis. Meskipun dia tidak melakukannya memiliki senjata Kaisar, pencuri itu ganas dan menyerang membunuh sepanjang jalan, tidak ada yang bisa melangkah ke Ying Feng, dan bahkan iblis surgawi tingkat Kaisar Semu tidak bisa memegang telapak tangannya. Zeng. Suara pedang menusuk, dan Dewa Pedang Surga, Jiu Jianxian, Master Pedang Wutian, dan 9 pedang Sanren bersatu kembali setelah beberapa dekade. Jangan bergerak, serahkan yang 9 kepada kami. Kata-kata para dewa dan jenderal kaisar bergema di seluruh dunia, dan 9 orang itu berbaris rapi. Mereka benar-benar 9 dewa pembunuh. Kemanapun mereka pergi, ada genangan darah.
Chu besar dan 9 kaisar tidak lemah di pusat perhatian, tidak ada yang mengambil senjata kaisar, tetapi mereka semua ganas, dan setan surgawi kaisar tidak cukup untuk dilihat, satu telapak tangan adalah satu, dan tidak perlu untuk telapak tangan kedua. Orang-orang surga yang kejam tidak terbatas pada mereka, putra pesawat, Mo Yuan, roh jahat, Phoenix, 7 putra Donghua, Jenderal, Long Changji, Raja Abadi Yuhua, 10 istana Yama. Ada juga banyak. Tidak peduli dengan posisi kaisar surga, yang mereka lihat adalah pilar Optimus. Itu benar, ini adalah serangan yang kuat, serangan yang sangat kuat. Tutut tutut. Ketika raja-raja Dacu melihatnya, mereka hanya bisa mendecakkan lidah mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat masa lalu. Tahun itu, mereka semua adalah anggota pasukan ekspedisi Great Chu, dan mereka juga menyerbu pilar Optimus. Itu juga merupakan serangan yang kuat, tetapi barisan mereka saat itu, dibandingkan dengan 9 kaisar dan yang lainnya saat ini, terlalu jauh di belakang. Di antara orang-orang yang kejam ini, siapapun dapat melawan kaisar iblis surgawi. Tidak menyombongkan diri, bahkan jika kaisar agung dari alam iblis surgawi turun pada saat ini, selama mereka tidak berada di puncak kaisar agung, mereka semua yang bergegas dapat mengubah kaisar iblis surgawi menjadi abu. Satu atau dua orang kejam tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kelompok besar. Di era ketika orang-orang kejam berkumpul bersama, ketika kaisar iblis surgawi datang, itu akan sangat memalukan. Engah, engah, engah. Potongan kabut darah melonjak, dan bunga darah bermekaran di pasukan iblis surgawi. Lusinan orang yang kejam terbunuh sepanjang jalan. Hanya ada beberapa lusin orang, dan mereka membunuh seluruh iblis surgawi dalam keadaan linglung. Pada akhirnya, itu bukan lagi pembunuhan, tapi pengejaran. Semua iblis terbunuh dari bayang-bayang, dan seluruh pasukan melarikan diri. Wajahnya tidak lagi ganas, tapi ketakutan. Dari mana datangnya omong kosong ini? Ayo gantung. Mereka juga berada di alam kuasi kaisar, mengapa orang-orang ini begitu luar biasa? Melihat ke bawah ke langit, gambarannya cukup ironis. Pasukan puluhan juta iblis surgawi tidak dapat menghentikan puluhan orang. Seluruh pasukan mundur menuju 9 raja iblis besar, hitam dan hitam menumpuk, memenuhi langit dan bumi. Akibatnya, pasukan iblis surgawi yang keluar dari pilar Optimus semuanya tampak bingung, jembatan ini tidak benar. Mengapa dia dipukuli dan dikalahkan? Hentikan. 9 raja iblis mendesis, dan mereka semua mengeluarkan pedang pembunuh mereka dan mengayunkannya lagi dan lagi. Tidak sulit untuk melihat bahwa ekspresi dari 9 orang tidak dapat menyembunyikan rasa takut mereka bagaimana mereka bisa memiliki postur tinggi sebelumnya, serangan yang disengaja seperti itu benar-benar tamparan di wajah. Namun, perintah mereka masih sangat efektif, dan iblis surgawi yang dikalahkan akhirnya berhenti, saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau semacamnya, tetapi mereka semua menggigit peluru dan menyerang. Blokir saya sampai mati. Ketika orang suci itu minum, bercampur dengan akumulasi kaisar, itu seperti guntur abadi, dan potongan-potongan iblis surgawi hancur. Meskipun dia tidak tinggi dan biasanya tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi ketika dia menjadi gila, kaisar dunia bawah memberinya acungan jempol, orang ini tidak menjadi seorang kaisar. Dia bukan satu-satunya yang menjadi gila, orang-orang kuat dari surga yang menyerang lebih ganas dari yang lain, dan mereka telah pulih selama beberapa dekade, dan mereka semua menganggur. Terakhir kali iblis menyerbu, mereka gagal mengejar ketinggalan selesai. Engah, engah, engah. Darah segar lagi, ada orang-orang kuat dari surga, dan ada juga prajurit dari iblis surgawi, mayat yang langsung dibunuh berubah menjadi gunung, dan darahnya mengalir ke sungai. Di belakang masing-masing dari mereka adalah darah dan tulang dari iblis surgawi. Tentara ekspedisi surga memang lebih agresif daripada pasukan ekspedisi Dacu. Biksu Dacu yang masih berada di langit berbintang menghela nafas saat melihatnya, ini bukan level yang sama, saya selalu merasa bahwa tujuan dari orang-orang tua itu Guis tidak hanya untuk membunuh iblis Jun, menghancurkan pilar iblis, sepertinya dia masih ingin berkeliaran di sekitar pilar iblis. Benar-benar memalukan bagi surga. Menurut postur ini, tubuh suci Dacheng tidak perlu menyerang. Kui Niu menyeringai. Semua orang mengangguk pada kata-kata ini. Tentara ekspedisi semua surga begitu kuat sehingga pasti akan menghancurkan pilar Optimus. Yang disebut tentara iblis surgawi juga akan musnah dengan runtuhnya pilar iblis. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Huang bangun, tidak akan ada yang mengalahkannya.
Dan mereka sepertinya tidak berguna, hanya menonton pertunjukan itu bagus, menonton para tetua memamerkan kekuatan mereka, dan generasi muda ingin menembak mereka di pantai, harus menunggu ribuan tahun. Engah, engah, engah. Para tetua membunuh dengan ganas, tetapi generasi yang lebih muda tidak pernah menganggur. Misalnya, Tuan Muda Ye juga berkata dengan galak, membawa pedang kaisar berlumuran darah, berkeliling dunia, kemanapun dia pergi, formasi langit dan bumi akan meledak. Membunuh. Jenderal Iblis Surgawi yang menjaga tanah bergegas masuk seperti air pasang. Mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang kejam itu, dan Anda tidak bisa mengalahkan Anda, Kaisar kecil. Fakta telah membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak dapat melakukannya. Yang ini jauh lebih ganas daripada Kaisar Nether, dan dia menebas seorang Jenderal Iblis ketika dia bertemu dengannya, tubuh dan roh primordialnya dimusnahkan bersama, benar-benar membunuhnya. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Slogan Tuan Muda Ye nyaring dan nyaring, pedang kaisar berlumuran darah berdengung, dan darah kaisar yang terperangkap di pedang mengalir lagi, lebih mendominasi daripada Kaisar Yun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya ketika dia menebas dengan pedangnya. Setan-setan surga akan dikalahkan, dan mereka yang terbunuh akan meragukan hidup mereka. Surga ini benar-benar tempat berkumpulnya para penjahat. Yang tua galak, yang muda galak, dan Anda dapat memilih siapa saja. Mereka adalah semua karakter kejam sulit ditemukan. Ledakan. Saat Ye Chen menebas dengan pedang, sebuah formasi meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara-suara seperti itu dari segala arah, Kaisar Kerasuci, Kaisar Kuiniu, Kaisar Klan Kuno, Kaisar Klan Wilayah Selatan. Semua orang kuat yang membawa senjata kaisar sedikit banyak menghancurkan tanah mereka. Sekarang, formasi Kaisar Abadi-Abadi tidak stabil, dan itu meledak dan bergoyang, dan banyak formasi yang hancur tidak lagi beredar, dan penutup serta kekuatan aslinya juga anjlok. Membuka. Semua kuasi kaisar mendesis, dan mereka semua mengorbankan senjata kaisar pamungkas, memantulkan cahaya kaisar yang paling terang, mengumpulkan cahaya kaisar yang merusak, dan meledak ke arah titik lemah dari formasi kaisar surgawi. N. Episode 2479 3 Zaman. Ledakan. Disertai dengan raungan keras, formasi kaisar surgawi dari kain kafan abadi-abadi meledak terbuka, dan celah selebar 10.000 kaki diledakkan oleh cahaya abadi kaisar Dao. Kabut darah iblis yang mengepul menyembur keluar dari celah tersebut, dan formasi kaisar surgawi tidak bisa lagi menutupinya. Datang lagi. Kaisar Kerasuci berteriak dengan keras, naik ke langit dalam satu langkah, kekuatan sihir yang mendominasi dituangkan ke dalam batang besi tentara kaisar, menghidupkan kembali kekuatan kaisar sepenuhnya, menerangi tubuh ilahinya untuk bersinar terang, seperti pertempuran suci kaisar datang ke dunia. Merusak. Kaisar klan yang membawa senjata kaisar pamungkas juga tidak dalam urutan tertentu. Bersenandung. Sekali lagi, lusinan lampu kaisar ekstrim berkumpul, penuh dengan kekuatan kehancuran, memantulkan cahaya kiamat, dan hukum kaisar yang padam jatuh, lebih kuat dari yang pertama kali. Pada saat ini, formasi kaisar surgawi abadi Zealing yang sudah bobrok tidak dapat bertahan lagi, pola formasi langit dan bumi kuno diledakkan satu persatu, dan iblis surgawi juga terpengaruh, dan potongan-potongan terguncang menjadi abu terbang. Membunuh. Semua pembudidaya berteriak serempak, dan sosok itu seperti air pasang dan laut. Emosi yang telah ditekan selama beberapa dekade tiba-tiba pecah, dan mereka mengalir ke benua Nether dengan semangat juang yang luar biasa. Bendera pertempuran langit sangat sengit. Perang. Para biksu dari Yuming meraung, tidak peduli tetua atau junior, mereka semua bergegas keluar dari celah Yuming yang memaksakan, bergabung bersama dengan para biksu dari semua surga, dan menyerang iblis surgawi bersama dengan momentum yang hebat. Ini adalah serangan balik besar pertama sejak iblis menginvasi Netherworld. Melihat ke bawah ke langit, ada dua samudera luas, satu jenderal iblis surgawi, dan yang lainnya adalah biksu surga. Tabrakan adalah pertempuran antara makhluk abadi dan iblis, dan penaklukan domain dan domain. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan terdengar lagi, bumi penuh dengan manusia, dan pertempuran sedang berlangsung, ada kilatan petir dan guntur di kehampaan, dan ada juga gambar pertempuran abadi dan setan. Tak terhitung orang jatuh berdarah dan jatuh, dan tak terhitung jumlahnya orang-orang bergegas ke langit, semua bermandikan darah satu sama lain, bertarung sampai gila, ini belum berakhir sampai kamu mati. Dapat dilihat bahwa langit memiliki keunggulan mutlak, dan seluruh pasukan iblis yang pernah berperang dikalahkan.
Di sisi lain, iblis surgawi sedikit pemalu. Bukannya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Sebaliknya, pasukannya masih berada di atas langit. Alasan kekalahannya adalah karena dia terhalang oleh kepercayaan tertentu. Keyakinan semacam itu adalah keyakinan semua makhluk hidup, dan itu juga merupakan semangat juang yang tak terkalahkan. Tidak ada yang protagonis, dari Kaisar Semu hingga junior yang kental, semua orang menuntut. Engah, engah, engah. Bunga darah bermekaran, merah cerah dan indah, mekar di seluruh dunia, mewarnai alam semesta dengan warna merah. Gunung dan sungai besar diinjak-injak lagi selama perang, gunung-gunung runtuh satu demi satu, istana-istana diledakkan satu demi satu, dan sungai Xiongjiang yang bergulung menjadi berdarah. Berhenti, berhenti. Lolongan 9 Raja Iblis mengguncang dunia, dan mereka dengan panik mengayunkan pedang pembunuh mereka, menunjuk ke langit. Blokir. Suara sedingin es dan sunyi mengguncang kubah peri, dan orang suci itu mengeluarkan kekuatan supernatural yang besar, dan dia adalah orang pertama yang membunuh, langsung menyerang Raja Iblis, dan menghancurkan tangan prasasti, dan mengayunkannya keluar dari langit. Terlepas dari urutannya, Kaisar memotong sungai peri dengan satu pedang, dan hampir menebas Raja Iblis hidup-hidup. Di belakang mereka, orang-orang kejam dari surga juga membunuh mereka, masing-masing berlumuran darah, seperti dewa pembunuh dari Zhou, dengan aura pembunuh bergulir di langit, itu benar-benar dari dunia biru, sampai ke Jiuk Xiao Qiongtian, kaki semua orang berlumuran tulang darah iblis. Bunuh, bunuh aku. Raja Iblis meraung, sambil melambaikan pedang pembunuh, dia mundur dan bersembunyi di kerumunan iblis langit, mendorong tentara iblis langit di sampingnya maju sepotong demi sepotong. Raja Iblis semua takut, dan mereka yang takut dibunuh oleh orang-orang kejam dari surga, tidak ada yang berani menyerang, dan hanya membiarkan bawahan mereka menjadi umpan meriam, mereka harus hidup, dan hidup untuk menyambut kedatangan Kaisar Iblis. Prajurit Iblis surgawi akan menjadi gila dan datang berkelompok. Mereka bukan orang bodoh. Jika mereka mundur lagi kali ini, mereka akan benar-benar mengekspos pilar Optimus ke sisi yang berlawanan. Jika pilar iblis dihancurkan, mereka akan memusnahkan seluruh tentara. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Pembangkit tenaga langit berteriak gentang, dan bekerja sama untuk membunuh jalan berdarah. Pilar Optimus tidak jauh. Anda hanya perlu meledakkannya, dan Anda akan memenangkan perang tanpa menambah korban. Anda tahu, pilar Optimus, tentara iblis surgawi masih terus berdatangan setiap saat. Setan itu gila, dan mereka juga gila. Saat pertempuran menjadi gila, semua orang satu lawan satu, dan tidak ada yang bertahan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perang. Semangat juang para biarawan di langit seperti api yang berkobar, dan mereka semua menjadi orang gila, lebih gila dari pendahulu mereka. Kaisar ke-10 Great Chu menyilaukan di mana-mana. Dengan pedang Kaisar berlumuran darah di tangannya, dia menyerang dan membunuh sepanjang jalan sampai tulangnya menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Dia adalah cahaya penuntun yang terang, menunjukkan arah untuk dunia. Ikuti dan serang dia. Senior, apakah kamu belum bangun? Sebuah pedang menebas iblis langit, dan Ye Chen meluangkan waktu untuk melirik Chang Miao, berharap Kaisar Huang akan datang dan Da Cheng akan berpartisipasi dalam pertempuran, sehingga korban langit akan diminimalkan. Sayangnya, sejauh yang bisa dilihatnya, masih belum ada sosok di Huang. Ayah. Setelah beberapa saat berbisik, dia tiba-tiba mendengar panggilan. Ye Ling datang, juga mengenakan pakaian perang, memegang pedang peri berdarah. Di sisinya, Tang Sanxiao pasti akan hilang. Pria gemuk hitam kecil itu juga mengenakan sepasang baju perang, yang gelap, dimasukkan ke dalam kerumunan, lebih gelap dari iblis surgawi, dan beberapa kali, dia hampir disalahartikan sebagai iblis surgawi dan secara tidak sengaja terluka. Ye Chen tersenyum, tapi tidak melindunginya. Ini adalah perang, perang yang tragis, dan putrinya juga harus melalui baptisan perang. Tidak hanya Ye Ling dan Tang Sanxiao yang datang, tetapi hampir semua keturunan surga tidak hadir. Melihat potongan langit dan bumi itu, putra bumi, tubuh matahari, Raja Barbar kecil, tubuh Dao Yuan, tubuh rumah ungu, tubuh perang sengit. Terlalu banyak pelaku kejahatan generasi muda, dan mereka terjebak ada banyak anak, seperti bintang terang, bersinar di alam semesta. Mereka menganggap menyerang dan membunuh iblis surgawi sebagai kompetisi, dan tidak ada yang dikalahkan. Mereka semua galak, yang satu lebih jauh dari yang lain, dan yang satu lebih gila dari yang lain.
Dalam adegan sebesar itu, tidak akan ada kekurangan hukuman ilahi dan roh jahat. Keduanya, benar-benar suami istri, menghilang selama beberapa tahun, dan datang untuk membantu ketika iblis menyerbu. Saya tidak tahu peluang apa yang mereka temukan, dan terlihat bahwa Zheng Ni pernah melakukan kesalahan. Ini sangat kuat. Tubuh ilahi Dao Yuan bergumam pelan. Tidak hanya dia, orang-orang seperti Zifu Immortal Body, Xiaoman Wang dan lainnya juga menunjukkan ketakutan mereka. Mereka semua telah mendengar reputasi Ekaristi, dan karena itu, mereka ingin melawan Scourge dan Deviant, tetapi keduanya telah menghilang selama bertahun-tahun dan tidak dapat bertemu satu sama lain. Sekarang, ketika mereka bertemu di medan perang ini, mereka menyadari betapa mengerikannya keduanya. Apa yang disebut ayah harimau tidak memiliki anjing dan anak laki-laki tidak salah kekuatan Ye Fan dan ketakutan Yang Lan membuat orang merasa dalam keadaan pikiran. Dibandingkan dengan mereka, Ye Fan dan Yang Lan membunuh lebih jauh dan membunuh lebih banyak setan. Perang. Di ujung langit, terdengar teriakan nyaring dari nenek moyang surga. Mereka menyerbu ke depan, dan iblis yang terbunuh dikalahkan. Mereka adalah pemimpin generasi yang lebih tua, tidak hanya memimpin para biksu, tetapi juga sebuah era dari generasi yang lebih tua. Perang. Di langit yang luas, Ye Chen tidak tertandingi dalam menyerang dan menyerang. Berdiri berdampingan dengan Jining Xuang, dia seperti dewa perang, seperti raja abadi. Kedua kaisar muda memimpin sebuah era. Perang. Di tanah berwarna darah, Ye Fan dan Yang Lan mencoba yang terbaik untuk menyerang dan membunuh mereka, seperti dua bintang yang menyilaukan, dan mereka juga merupakan simbol zaman, menggantikan para tetua dan memimpin era baru. Ini, seharusnya orang-orang dari tiga zaman, mendorong dunia emas menuju kejayaan baru. Penaklukan kedua domain itu sangat brutal, dan kekalahan iblis surgawi tidak dapat diubah. Itu dibuang oleh pasukan surga, dan setiap kali ingin melakukan serangan balik, itu dipukul mundur dengan paksa. Tidak baik. Di dunia bawah, ada gumaman Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah adalah penonton. Tentu saja, yang dia lihat bukanlah benua neter, melainkan domain raksasa. Di daerah itu, ada juga formasi Kaisar Langit. Perbedaan dari benua neter adalah bahwa formasi Kaisar Langit, yang menutupi dewa, adalah formasi Kaisar Langit yang lengkap, tanpa cacat, menutupi semua peluang, sangat redup sehingga tidak ada cahaya. Seperti benua neter, pilar Optimus juga ada di domain raksasa. Benar sekali, yang turun ke langit kali ini bukanlah satu pilar optimisme, melainkan dua. Hanya saja ada masalah dengan formasi Immortal Zhou Tiandi yang menutupi benua neter, dan langit tidak menyadarinya sampai di sana. Adalah kesempatan untuk mengungkapkannya. Adapun perubahan di raksasa domain, sejauh ini tidak ada yang tahu. Namun saat ini, pemandangan di wilayah raksasa begitu tragis, benar-benar ada gunungan mayat dan lautan darah, dan seluruh pasukan klan Loah darah prasejarah yang diasingkan ke daerah ini telah dimusnahkan. Tidak mengherankan, akan ada seorang kaisar dari alam iblis surgawi yang turun ke alam raksasa. Saat itu, Zutian akan dihajar secara mengejutkan, siapa sangka akan ada dua pilar Optimus yang turun. Ini semua dikaitkan dengan satu orang, tepatnya, itu adalah pedang peri yang berwarna-warni. Metode pedang Zuxian, Rao Mingdi dan Daozu, tidak bisa tidak mendecakkan lidah mereka, mereka sangat luar biasa, mereka dikalahkan oleh Kaisar Huang, dan mereka dapat dibangkitkan. Berbicara tentang pedang Zuxian, Kaisar Dunia Bawah melirik ke sisi lain lagi. Dia adalah Kaisar, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa pedang eksekusi abadi tidak ada di benua neter, atau di wilayah raksasa, tetapi di tepi Great Chu, masih bersembunyi di tubuh wanita berpakaian putih, tertidur dengan tenang. Jelas, targetnya masih Ruoxi. Namun, dia takut dan tidak berani melangkah. Meskipun semua orang kuat Chu telah pergi ke dunia bawah, Kaisar Huang masih ada. Jika kaki depan masuk dan kaki belakang mengejar Dewa Huang untuk bangun, itu akan menjadi omong kosong. Oleh karena itu, menunggu, ketika Kaisar Iblis Surgawi tiba, dengan aura jalan Kaisar, itu dapat menyebabkan Di Huang bangun, dan dia pasti akan meninggalkan Dacu untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Dan itulah waktu terbaik untuk melakukannya. Sayang sekali orang tidak sebaik surga. Terakhir kali, dia mengabaikan Immortal King Yuhua. Tapi kali ini, dia ditakdirkan untuk kalah lagi, karena Ruoxi dijaga oleh sosok yang lebih garang dan kejam. Orang itu adalah 6 cara. Dia benar-benar dewa pintu, tidak tergerak oleh invasi iblis surgawi,
ingatannya telah dihapus oleh ruang dan waktu, tetapi dia ingat misinya. Untuk misi ini, dia akan menyangkalnya kepada semua kerabat. Dapat dikatakan bahwa meskipun Kaisar Huang mendekat, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Itu harus menjadi kaisar yang hebat di puncaknya. Kata-kata Daozu diperkenalkan ke dunia bawah dari halus, dan Kaisar dunia bawah bisa melihatnya, dan dia bisa melihatnya sendiri. Selain itu, dia bisa melihat lebih teliti daripada Kaisar dari dunia bawah, dan dia bisa mencium nafas Kaisar Iblis. Sebelum mencapai Kaisar Surga, tidak ada yang bisa melihat cukup. Kaisar dunia bawah menepuk bahunya. Sebagai teman baik tubuh suci Dacheng, dia masih sangat percaya pada Kaisar Huang. Premisnya adalah di Huang bisa bangun, jika dia benar-benar tidur sampai akhir waktu, maka tidak perlu bangun, sebelum itu langit akan diratakan. Episode 2480 Kaisar yang paling memalukan. Membunuh. Perang. Di benua Nether yang kacau, teriakan dan pembunuhan terdengar keras, dan raungan bahkan mengalahkan guntur. Dilihat dari luar, benua yang luas itu telah diselimuti lapisan kabut darah. Setelah masuk, gambarnya benar-benar berdarah, gunung mayat dan lautan darah benar-benar menyedihkan. Bersenandung. Pilar Optimus berdengung, lebih banyak setan keluar, dan ada bala bantuan dari surga. Para biksu yang datang terlambat datang dari langit berbintang yang dalam. Tanpa basa-basi lagi, mereka mengalir berkeping-keping. Di beberapa titik, Kaisar dunia bawah dan leluhur Dao menutup mata mereka dari domain raksasa dan melihat ke arah dunia bawah. Orang-orang kejam dari seluruh dunia telah menyerang sepanjang jalan, dan mereka telah membunuh Pilar Optimus. Hentikan untukku. 9 Raja Iblis mendesis, masing-masing dengan rambut acak-acakan. Zeng. Utian Jianzun membunuhnya, dan dia dimusnahkan dengan satu pedang, membunuh Raja Iblis dalam hitungan detik. Zeng. Pedang 9 pedang Sanren juga tiba, dan Raja Iblis pertama yang masih melolong ditusuk di kepalanya olehnya, dan tubuhnya diledakkan di tempat, dan jiwa roh primordial tidak dapat melarikan diri, dan jiwanya tidak dapat melarikan diri. Jiwa benar-benar tersebar. Engah. 7 Raja Iblis lainnya tidak jauh lebih baik, satu ditampar oleh putra pesawat, satu dipenggal oleh Raja Abadi Yuhua, 3 dipukuli oleh para jenderal, dan 2 dibunuh oleh Kaisar. Keluarga datang, mereka pergi ke Huang Quan bersama. Hancurkan untukku. Kata Long Changji dengan nyaring, dan dia adalah orang pertama yang mencapai Pilar Optimus. Pedang Dao di tangannya berdengung, memotong sungai cerah makhluk langit, menembus alam semesta, dan membalikkan yin dan yang. Sudah berakhir. Pada saat ini, mata semua kultivator di langit semua melihat ke ujung langit, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan itu melalui kabut yang tak berujung. Selama pilar propulsi dihancurkan, setan akan dihancurkan. Namun, sebelum Long Changjie bisa menyerang dengan pedangnya, dia mendengar dengungan Pilar Optimus. Pada saat yang sama, lapisan lingkaran cahaya hitam, dengan Pilar Optimus sebagai pusatnya, menyebar tanpa batas ke seluruh dunia, membawa paksaan tertinggi dari jalan Kaisar, bertahan di sekitar hukum jalan kehancuran yang ekstrim, kemanapun ia lewat, ruang runtuh inci demi inci, yang disebut hukum juga menjadi salah. Engah. Kabut darah beterbangan, dan saya tidak tahu berapa banyak kultivator dari surga yang terkejut hingga memuntahkan darah. Mereka yang fondasinya lemah roboh di tempat, bahkan orang-orang kejam dari surga, semuanya terkejut mundur. Kaisar. Para biksu surga semuanya memiliki wajah jelek, dan itu terjadi secara kebetulan setiap saat. Apakah ini pantas? Kaisar Agung telah datang. Dibandingkan dengan para biarawan dari surga, iblis surgawi sangat gembira. Dengan Kaisar yang duduk sebagai komando, semua orang percaya diri dan dikalahkan sepanjang jalan. Akhirnya, mereka bertahan sampai kedatangan Kaisar, dan ekspresi mereka menjadi ganas lagi. Ledakan. Gemuruh. Sebelum Kaisar muncul, langit dan bumi bergetar, seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan dari jalan Kaisar, kabut darah yang beterbangan, kerikil yang runtuh, dan sungai darah yang bergulung semuanya tampak pada saat ini, karena jalan Kaisar membeku, seolah-olah seseorang memikirkan keabadian untuk membekukan pemandangan ini selamanya. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, seberkas cahaya Kaisar datang dari langit dan mendarat di tangan orang suci itu. Setelah itu, puluhan lampu Kaisar melewati Chang Miao, dan masing-masing adalah senjata Kaisar yang ekstrim, masing-masing dengan sasarannya sendiri, dan jatuh ke tangan Kaisar dan Dewa Jenderal.
Cium nafas, itu harus menjadi kaisar tingkat pertama. Yan Huang merenung, dia pernah bertarung dengan kaisar sebelumnya, dan dia masih bisa membedakan level kaisar ini adalah yang terbawah. Jangan bergerak, biarkan aku melakukannya. Jenderal Dewa Kelima berkata, menghela nafas lega pada senjata kekaisaran, dan ketika selesai, dia menyekanya dengan kuat dengan lengan bajunya sampai berkilau. Jangan bikin masalah, aku duluan. Keluar, aku duluan. Sekelompok orang tua, cukup emosional, Anda berbicara satu sama lain, jika Anda berbicara tentang pembicaraan silang, masing-masing dari mereka memegang senjata kekaisaran di tangan mereka, dan mereka telah menghidupkan kembali kekuatan ilahi kaisar. Jelas, orang-orang tua ini ingin berlatih dengan kaisar alam iblis surgawi. Bersenandung. Saat semua orang berbicara, pilar Optimus bergetar lagi. Kemudian, saya melihat sebuah kaki memakai sepatu bot tempur, melangkah keluar dari pilar sihir. Langkahnya cukup berat, dan dunia sedang booming, dan dengan satu langkah, kaisar semu biasa bisa dihancurkan menjadi abu. Di bawah pengawasan semua orang, kaki kedua juga melangkah keluar. Sosok agung itu akhirnya muncul di mata dunia, mengenakan baju besi kekaisaran, memegang tombak perang hitam, didukung oleh tanah iblis yang gelap gulita, penuh dengan hantu yang melolong. Seluruh tubuhnya tetap mengikuti hukum jalan kaisar, dan penglihatan kehancuran sering muncul. Setiap inci cahaya kaisar di seluruh tubuhnya mencerminkan kemuliaan hari kiamat. Dia tampak seperti dewa, berdiri di sungai panjang waktu, menekan kubah surgawi abadi, dengan sepasang mata kaisar menatap kosong, ini serius, dan itu telah menghabiskan Dao Yun kaisar. Orang ini adalah kaisar alam iblis surgawi, nama kaisar adalah Qian, dan dia adalah kaisar iblis Qian. Ini benar-benar mendominasi ke samping. Zhan Wang tidak bisa menahan nafas. Jika kaisar ada di sini, aku bisa menamparnya dan membuatnya menangis, kata Raja Qin Guang penuh arti. Aku bahkan tidak bisa menekan agresivitas kaisar, kata Zheng Zun dengan sepenuh hati. Semut. Scarlet Dark Demon Emperor tersenyum sedikit, berdiri di depan pilar Optimus, benar-benar seperti Raja Dunia, menghadap ke yang lemah dan lemah, kata-katanya sedikit, tetapi seperti guntur abadi. Senyumannya cukup ajaib, lucu dan sadis, benar-benar congkak. Dia tersenyum, dan orang-orang kejam dari seluruh dunia bergerak bersama. Bersenandung. Bersenandung. Senjata kaisar berdengung, yang memegang kapak adalah kapak, yang memegang pedang kaisar adalah pedang kaisar, dan yang memegang batang besi adalah batang besi. Siapapun yang setuju untuk datang lebih dulu, semuanya mereka berkerumun. Kemudian, Scarlet Dark Emperor kembali ke Optimus Pilar. Lebih tepatnya, dia dipukul mundur. Dan orang-orang ini, tentu saja, adalah orang-orang tua dari surga, masing-masing galak, dan masing-masing dari mereka memiliki kepribadian yang alami. Mereka mengatakan dengan sangat sadar bahwa setelah bertemu satu sama lain, mereka dikirim kembali ke yang lain. Ledakan melonjak, dan bahkan kaisar tidak tahan. Dan Scarlet An Emperor adalah contoh berdarah, ketika dia dipaksa untuk gagal berpura-pura, dia terbelah di tempat. Ini. Para biarawan dari surga menggerakkan mulut mereka saat mereka menonton. Itu adalah seorang kaisar. Mereka datang ke sini untuk berpura-pura, bukan untuk dipalu. Ekspresi Tian Moren juga sangat bagus, mulutnya terbuka dan tetap terbuka untuk waktu yang lama. Dunia, pada saat itu, menjadi sangat damai. Akibatnya, dalam perang hidup mati, kedua belah pihak tiba-tiba berhenti. Sialan. Keheningan panjang akhirnya dipecahkan oleh lolongan dari pilar ajaib. Orang itu, tentu saja, adalah Scarlet Dark Demon Emperor, yang tertegun oleh pemukulan sebelumnya, dan ketika dia meninggal, guntur itu mengamuk. Membunuh. Disertai dengan lolongan amarah, Kaisar Iblis Kegelapan Merah bertarung dengan tombak di tangannya, menyapu keagungan menakutkan dari jalan Kaisar. Sepasang mata Kaisar sudah merah, dan apa yang berevolusi di mata bukan lagi Kaisar Yun, tapi kehancuran. Kaisar sangat marah, dan dunia menjadi pucat. Tentu saja, ini tidak berguna, baru saja, ketika saya keluar, saya melihat orang-orang makan di mana-mana, pedang kaisar, kapak, kompor tembaga, batang besi, cermin ajaib. Semuanya adalah senjata yang sangat kekaisaran. Ledakan. Suara seperti ini, yang jatuh ke telinga surga dan manusia, cukup menyenangkan. Dan suara seperti ini jatuh ke telinga iblis, itu seperti lonceng kematian, dan hati bergetar ketika mendengarnya. Benar, Kaisar Agung keluarga mereka terbunuh lagi. Atau mungkin, itu adalah kaisar mereka, yang posturnya di atas panggung tidak benar,
mungkin dia terlalu sombong, dan orang-orang di surga tidak menyukai orang yang sombong, dan akan menyerang sedikit saja perbedaan pendapat. Aku malu untuknya. Gu Santong meletakkan tangannya di tangannya dan menghela nafas terus-menerus. Memalukan, bisakah kamu tidak memalukan? Seorang kaisar agung yang agung dipukul mundur 2 kali, jadi tidak ada wajah yang tersisa. Bagaimana dengan berkelahi? Hati-hati, Taois Wu ya meliriknya. Gu Santong batuk kering, mengulurkan tangan yang dia masukkan ke dalam sakunya, dan mengambil pedang pembunuh lagi. Dalam hal kekuatan, itu masih mempesona para pendahulunya. Xie Yun menyeringai. Melihat Ye Chen, dia juga ingin memiliki senyum menawan. Leluhur Zutian, mereka benar-benar memberi wajah Zutian. Lihat postur ini, Di Huang tidak perlu datang, orang-orang tua itu bisa menyelesaikan masalah ini. Sialan. Dalam kesunyian, terdengar raungan lagi, dan Kaisar Kegelapan Merah keluar lagi, sangat marah hingga dia marah, postur berpangkat tinggi sebelumnya masih hilang, dan dia menamparkan wajahnya, yang sangat ganas. Bahwa itu terdistorsi, seperti setan. Dia benar-benar berdedikasi pada pekerjaannya, meskipun dia ceroboh, dia harus berpura-pura. Dan leluhur surga menghargai energinya yang pantang menyerah, dia terlalu memaksakan diri. Sejak saat itu, semua orang tua bekerja sama untuk mengirim seseorang ke pilar ajaib untuk ketiga kalinya. 800 batu sumber, saya yakin dia tidak berani keluar. Orang tua itu menghitung, dan dia akan keluar lagi. Ketika saya pergi untuk melihat iblis surgawi, kebanyakan dari mereka dalam keadaan membatu, terutama karena saya tidak dapat mempercayainya, dan saya lupa beberapa hal, misalnya, untuk membantu Kaisar Agung keluarganya keluar, dan mengatakan sesuatu dengan serius. Di pilar Optimus, raungan Scarlet Dark Demon Emperor penuh dengan niat membunuh kekaisaran, dan pilar sihir yang meraung berdengung dan bergetar, akan runtuh. Namun, meskipun gunturnya keras, tidak ada hujan, dan tidak ada yang keluar setelah mendengarnya melolong. Besar. Dia masih memiliki IQ, dan dia datang dari jauh, benar-benar tunggul. Orang-orang di luar itu bukan semi-kaisar biasa di puncak. Di puncak, mereka bisa melawan kaisar. Apalagi semua orang membawa senjata kaisar. Dia tidak akan dipalu. Ada sesuatu yang masuk. Kaisar Setan Kegelapan Merah meraung dengan marah. Semua biksu di langit merasa ingin tertawa ketika mendengar kalimat ini. Tahukah Anda adalah seorang kaisar. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani keluar dari pintu. Ini tidak bisa menyalahkan Scarlet Dark Demon Emperor, dia ingin keluar, dan dari awal sampai akhir, dia memiliki semacam roh yang berpura-pura. Namun, beberapa orang yang kejam tidak memberi orang kesempatan, mereka hanya memblokir pintu orang, dan tidak membiarkan mereka keluar, hanya bercanda, ini adalah surga, tidak ada peran bagi Anda untuk berpura-pura. Kamu semut, ada spesies yang masuk. Deru Kaisar Iblis Kegelapan Merah menjadi semakin sensasional. Sesuatu keluar. Orang-orang kejam dari seluruh dunia berkumpul bersama, masing-masing menggendong seorang pria, dan memblokir di depan pilar Optimus, terlepas dari apakah dia keluar dari manusia atau hewan, dan mencoba yang terbaik untuk menelepon dia kembali secepat mungkin. Scarlet Dark Demon Emperor mengamuk dan benar-benar keluar. Ledakan. Kapan? Ledakan. Dentang. Tidak perlu melihat gambar berikutnya, cukup dengarkan suaranya. Seorang kaisar agung dari alam iblis surgawi keluar dari pilar Optimus, dan bahkan sebelum dia sempat mengatur napas, dia dikirim kembali ke pilar oleh sekelompok orang tua dengan upacara khusus. Sekarang, Kaisar Setan Kegelapan Merah sedang jujur. Untuk waktu yang lama, saya tidak melihatnya keluar lagi, hanya ada serangkaian raungan yang mengerikan. Aku malu untukmu, itu benar-benar memalukan bagi Kaisar. Kaisar dunia bawah melipat tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar, tetapi dia diblokir oleh sekelompok kaisar semu, yang bahkan tidak bisa keluar, dan ingin seseorang masuk dan melawannya. Apakah menurut Anda semua orang sama bodohnya dengan Anda?